Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 47. Jangan sentuh dia. Dia akan mati. Di rumah sakit ternama di kota Jakarta. Rumah sakit Mayapada. Koridor di luar kamar VIP sudah dipenuhi oleh banyak orang. Kerumunan orang itu adalah anggota keluarga Barma. Di antara mereka, Adan, Pak Andika dan juga Lian Avan. Semua menatap dengan khawatir ke arah pintu. Pak Gatra Barma, dia adalah pilar utama dari keluarga Barma. Jika beliau meninggal karena sakit, keluarga Barma pasti akan sangat merasa terpukul. Aduh, saat ini. Terima kasih sekali karena ada Pak Andika. Kalau Pak Andika tidak menemukan dan segera membawa Pak Gatra ke rumah sakit tepat waktu, aku takut Pak Gatra sekarang mungkin sudah meninggal. Betul, dan Tuan Muda Ivan juga sangat membantu. Dia bahkan mengundang seorang ahli, Malik, yang berhasil mengalahkan para ahli pengobatan herbal tradisional. Dengan beliau ada di sini, kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan kesehatan Pak Gatra. Kasihan sekali Pak Gani. Beliau kalah dari Malik. Semua masa-masa jayanya hancur dalam sekejap. Beberapa orang anggota keluarga Barma membicarakan hal tersebut. Tentang bagaimana Pak Andika yang pertama kali menemukan Pak Gatra saat itu. Dan tentang bagaimana Lian Avan berhasil mendatangkan dokter dari luar negeri, Malik, yang baru saja mining melawan Pak Gani. Dalam sekejap saja, anggota keluarga Barma sangat berterima kasih pada kedua ayah dan anak itu karena apa yang mereka lakukan. Meskipun mereka sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga Barma, mereka masih dipuji-puji oleh semua orang. Tidak hanya itu, omong-omong, Pak Gatra pasti jatuh sakit kali ini karena ulah keluarga Liana. Terutama Lintang, yang hanya seorang manusia rendahan. Benar juga, Lintang yang membuat keluarga Pak Adi Barma dipenjara dan keluarga Pak Andika yang dikeluarkan dari keluarga. Pak Gatra pasti sangat jengkel dengan hal itu. Kenapa lagi kalau bukan karena itu makanya beliau sampai sakit? Apa? Bahkan sebelum mereka tahu penyakit Pak Gatra, semua anggota keluarga Barma menyalahkan semuanya pada Lintang. Tep-tep-tep. Saat itu, terdengar suara langkah kaki yang cukup jelas. Keluarga Siswanto berjalan dengan tergesa-gesa ke arah mereka. Saudaraku, bagaimana keadaan ayah sekarang? Tanya Siswanto dengan khawatir pada Andika, yang sedang berada di antara kerumunan. Tapi, ketika melihat kedatangan keluarga Siswanto, dan terutama Lintang, amarah Pak Andika seketika meluap. Kalau hanya dengan tatapan saja bisa membunuh, mungkin mereka sudah mati saat itu. Pak Andika berteriak pada mereka, "Hah, dasar tak tahu malu beraninya kamu datang ke sini, Siswanto. Ayah hampir saja mati gara-gara menantu kesayanganmu itu. Suruh dia pergi dari sini. Keluarga kita tidak membutuhkan bajing asterisan seperti dia." Andika kemudian menyerang Lintang, dan ketika semuanya mendengar ucapan Andika, semua amarah para anggota keluarga meledak. Terjadi keributan saat itu, dan semua perkataan mereka ditujukan untuk mencaci maki Lintang. Melihat itu semua, wajah keluarga Liana semakin murung, terutama ekspresi wajah Liana saat itu. Dia sama sekali tidak mengira kalau keluarganya sendiri akan bersikap seperti itu pada Lintang. Dan tepat saat dia ingin melawan perkataan mereka dan membela Lintang, kriet, pintu ruangan VIP terbuka. Saat itu juga, semua anggota keluarga Barma tidak peduli lagi dengan Lintang. Mereka semua bergegas masuk ke dalam ruangan. Saat mereka masuk dalam ruangan, mereka bertemu dengan beberapa dokter berpakaian putih. Di antara mereka ada Pak Gani, yang sepertinya, dia terlihat menua beberapa tahun dari usianya yang asli. Semua rambutnya berubah menjadi putih. Dan di sebelahnya, ada sesosok orang asing yang berdiri tegak dengan sombongnya. Itu adalah dokter asing yang tadi ada di TV, Malik. "Pak Gani, apa yang terjadi dengan ayah saya?" tanya Pak Andika tepat setelah dia melihat Pak Gani. Tapi, pertanyaan ini justru merubah ekspresi Pak Gani semakin muram. Dia menggelengkan kepalanya sambil memaksakan sebuah senyuman. "Maafkan saya tidak bisa memberikan diagnosis. Saya menemukan anggota badan dan otak Pak Gatra membengkak yang menunjukkan adanya peradangan karena beberapa lesi. Tapi saya sendiri tidak yakin
Apa? Semua orang anggota keluarga Barma saat itu terkejut dan rasanya jantung mereka berhenti berdetak mendengar penjelasan dokter. Melihat hal ini, dokter asing yang di sampingnya, Malik, mencibir. Hahaha, inilah kenapa saya bilang klau pengobatan herbal tradisional itu sampah. Saya beritahu apa yang sebenarnya terjadi. Kondisi Pak Barma adalah infaksi serebral umum dengan varises. Dan beliau hanya membutuhkan operasi dan saya jamin beliau akan segera membaik. Untunglah, mendengar dokter asing itu berbicara dengan penuh percaya diri. Semua keluarga Barma menghela nafas lega. Apalagi, Malik kan baru saja mengalahkan Pagani. Jadi bagi mereka, kemampuan medis Malik pasti lebih baik daripada kemampuan Pagani. Dan apa yang dia katakan jauh lebih masuk akal. Kemudian, Malik berkata, kalian semua, tolong balikkan Pak Gatra ke arah samping. Saya akan melakukan pengecekan pada punggung beliau. Baiklah, tidak ada seorang pun yang menyia-nyiakan waktu saat itu. Mereka semua bergegas untuk membantu membalikkan badan Pak Gatra. Tapi, tiba-tiba ada sebuah suara yang memenuhi seisi ruangan. Kalian tidak bisa membalikkan badannya begitu saja. Karena kalau tidak, beliau akan mati. Apa? Semua orang terdiam membeku. Ketika mereka berbalik, mereka merasa tertipu. Apalagi ketika mereka tahu kalau yang berbicara adalah si Lintang. Jangan main-main. Lintang, kenapa badannya tidak bisa dibalikkan begitu saja? Tanya Pak Andika dengan emosi. Mendengar pertanyaan itu, Lintang mengerutkan keningnya dan menatap dokter asing itu dengan penuh tatapan penghinaan. Pak Gatra tidak memiliki infeksi di otak ataupun varises di nadinya. Dia menderita penyakit Zirinhas. Karena penyakit ini, darah pasien menggumpal di otak dan memunculkan endapan yang akan membuatnya seketika mati kalau badannya dibalik ke arah samping. Apa? Perkataan Lintang membuat semua orang terkejut. Terutama ketika mereka melihat ekspresi serius saat dia mengatakan hal tersebut. Sampai-sampai mereka percaya mengira kalau Lintang memang seorang dokter. Omong kosong, ujar Dokter Malik. Dia menatap Lintang seakan menganggapnya sebagai orang bodoh. Omong kosong apa itu penyakit Zirinhas? Saya tidak pernah mendengarnya. Anda kira Anda ini siapa? Bukan hanya Dokter Malik yang merasakan hal itu. Bahkan semua anggota keluarga Barma tidak sepenuhnya percaya perkataan Lintang. Cek, luar biasa sekali kamu. Lintang, berpura-pura tahu segalanya di depan Dokter Malik. Memangnya kamu sebodoh itu? Betul. Ayo cepat. Kita balik badan Pak Gatra ke samping. Jangan dengarkan si bodoh ini. Zirinhas. Benar-benar omong kosong apa itu? Apa? Saat itu, semua anggota keluarga Barma menganggap perkataan Lintang sebagai lelucon. Sambil tertawa, mereka segera membalikkan badan Pak Gatra ke samping. Tapi, entah kenapa wajah Pak Gani seketika memucat seperti hantu. Pak Gani adalah satu-satunya yang sudah menduga identitas Lintang. Kalau Lintang memang seorang ahli tulang, maka perkataannya tadi. Ketika pikiran itu terlintas di benak Pak Gani, dia hanya bisa melihat pada Pak Gatra dari samping. Saat itu, meskipun Pak Gatra sudah dibalikkan badannya, seluruh keadaannya masih tetap sama. Tidak ada sesuatu pun yang berubah. Saat itu, ECG masih stabil dan tidak ada tanda-tanda akan semakin melemah. Hahaha, Lintang. Kamu malukan sekarang. Kamu masih akan bilang kalau beliau akan mati. Lihat beliau baik-baik saja. Betul. Dasar orang licik. Kalau bukan karena Dokter Malik, kita hampir saja percaya dengan omong kosongnya tadi. Pak Andika dan yang lainnya menatap Lintang dengan penuh kebencian. Sedangkan Pak Gani hanya bisa merasa lega. Mungkin, dia bukanlah seorang ahli tulang. Pak Gani tertegun. Untuk beberapa saat, dia terus mempertanyakan identitas Lintang di kepalanya. Tapi tiba-tiba saja, bip bip bip, suara mesin pendeteksi jantung berbunyi dan semua suara cibiran itu berhenti dan berubah menjadi kepanikan. Mata semua orang menatap pada mesin ECG. Saat itu juga, mesin ECG membaca kalau denyut jantung berubah menjadi garis lurus. Boom. Saat itulah, semua orang merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Serangan jantung mendadak. Apakah beliau mati? Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan kedua dokter ahli itu, Pak Gani dan Malik,
Mata mereka melotot dan rasanya seperti mau copot saja. Ayah, Pak Gatra, Pak Andika, Pak Siswanto, dan beberapa orang lainnya berteriak ketakutan. Badan mereka terjatuh di atas ranjang rumah sakit. Sementara itu, Dokter Malik berteriak, siapkan untuk defibrilasi. Cepat, dan ekspresi wajah Lintang murung sambil bergumam. Dasar bodoh. Setelah itu, Lintang segera bergegas menerobos kerumunan dan mendekati ranjang rumah sakit. Kemudian, dia mengangkat kepala Pak Gatra dan menamparkan tepat di titik akupuntur dari kepala Pak Gatra. Plak, suara tamparan yang keras terdengar di seluruh ruangan dan membuat semua orang tercengang dan membeku.